tidak hanya baca pres tentunya, tapi Baca wakilnya. wapres, betul, baca betul. wapresnya ini. Betul. Ini masih disimpan atau masih pada bingung mencari, ya kan? Betul. Tapi seberapa penting ini pendampingnya ini? Tentu sangat untuk penting. komunikasi. Ibaratnya kayak apa ya? Ketika kita bicara mengenai capres dan cawapres itu seperti jiwa dan juga belahan jiwanya gitu. Satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan gitu. Karena kebijakan nanti tentu meskipun paling ujungnya ada di presiden, tentu wakil presiden di sini bermain sebagai support sistem daripada Pak Presiden gitu. Sehingga mencari cawapres atau bacawapres ya yang sevisi, yang kemudian bisa menggolkan atau menjadikan sebuah visi itu sesuatu hal yang nyata gitu di tengah-tengah masyarakat itu sangat penting gitu. Karena kalau kita lihat sekarang saya nggak tahu bacawapres yang lagi dominan siapa nih? Kalau lihat media massa nih, jadi kan ada banyak sekali ada anak dari mantan presiden kita ya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya Mas AHY, yang mana yang dulunya adalah seorang tentara ya, kemudian sekarang sudah menjadi tokoh politik. Karena sudah menjadi ketua umum Partai Demokrat, meskipun bagaimana caranya beliau menduduki jabatan itu, tapi sudah berubah menjadi seorang tokoh politik gitu. Kemudian ada lagi kemarin informasinya salah satunya adalah Bu Khofifah Indar Parawansa dari Jawa Timur. Apakah beliau mau meninggalkan istananya di Jawa Timur? Berhitung dulu. Nah, berhitung dulu ya, karena sebenarnya ketika kita bicara mengenai baca pres dan juga baca wapres ini sesuatu hal yang tadi dinamis, sangat dinamis, karena kita kepentoknya dengan presidential threshold yang 20%. Kalau kita melihat PDIP sendiri saja masih bisa mengusung, tidak perlu yang lain begitu. Tapi sekarang yang sudah fix masuk ke dalam koalisi adalah PDIP, kemudian ada Partai Perindo, kemudian P3 dan Hanura, dan kemungkinan nanti mungkin ada PAN, saya nggak tahu ya, ke depan bagaimana masih komunikasi. Nah, ini yang lagi ramai diperbincangkan adalah terkait koalisi perubahan dari Pak Anies Baswedan. Karena kalau dari Nasdem yang sudah curi start ya, udah jauh hari, sudah jauh-jauh hari mencalonkan Pak Anies Baswedan, tapi ternyata lupa bahwasanya dia kepentok terkait 20% itu. Jadi kalau tanpa Demokrat dan PKS, kurang lah, tidak bisa. Nah, kalau misalkan dia mau menarik PKB di sana dan kemudian tokoh-tokoh NU mau ditarik ke koalisi perubahan, ya mungkin bisa. Tapi kan kita lihat historical friendship antara PKB atau Nahdlatul Ulama dengan PKS, yang mana kayak air dan minyak tidak bisa disatukan. Tidak bisa satu. Nah itu betul sekali. Dan sangat dekat dengan Gerindra sekarang. Betul, betul. Dan ada nama Mahfud juga. Betul. Tapi Pak Mahfud MD sudah terang-terangan menolak itu. Sekarang menolak ya? Iya. Kalau dibaca ya Mas, kita nggak pernah tahu di belakang seperti apa ya judulnya. Betul. Juga ada nama Pak Sandi. Betul, Pak Sandiaga Uno. Menteri kita, gitu kan? Dan ada Ketua PSSI. Betul. Erick Thohir. Pak Erick Thohir, iya. Kita tunggu saja ya. Ini sangat dinamis sekali. Karena masih lama sekali. Masih sangat lama. Masih sekitar beberapa bulan ya? Iya, 2 bulan lah ya. Oktober ya. 2 bulan lah ya. 2 bulan ya. Agustus, September, Oktober. Oh, hampir 3 bulan lah ya. 3 bulan lah kira-kira ya. Kita menunggu itu. Tapi menarik juga kita perhatikan komunikasinya antar mereka itu ya. Itu kan jadi konsumsi publik sekarang kan. Betul. Karena begitu itu semakin gaduh semakin menarik. Gitu ya. Karena salah satu komunikasi politik yang ditonjolkan oleh calon ya, dalam konteks ini adalah presiden maupun calon legislatif adalah konsentrasi politiknya. Bagaimana tontonan-tontonan itu kemudian dinikmati oleh masyarakat yang mana di sana mereka adu gagasan. Tidak hanya dari tokoh baca presnya, tapi juga tokoh-tokoh koalisi yang ada di dalamnya, ada partai di sana. Tentunya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya komunikasi yang terjalin antar 1 dan 2 koalisi yang terjadi saat ini, gitu Mas. Jadi kalau dari kacamata publik, kacamata masyarakat awam gitu, melihat tontonan para politisi kita di sana itu, kira-kira seperti apa Mbak Anita? Kalau misalkan kita look back ya, kembali ke masa 2019 itu kan capek memang. Karena ada yang disebut sebagai politik persuasi dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan propaganda, kemudian politik agitasi, di situ nanti ada SARA, kemudian ada identitas. Nah, kalau misalkan sekarang yang terjadi, harapan saya sih, itu ada asas kepatutan. Kepatutan ya? Asas kepatutan yang diikuti oleh
masing-masing koalisi ya, dengan baca pres masing-masing. Di mana di sini terkait etika komunikasi politik, yang mana di sana ada yang namanya kejujuran, ada yang namanya transparansi, ada yang namanya toleransi, begitu. Karena kalau kita melihat diksi toleransi itu selalu dikaitkan dengan beragama. Padahal kalau kita bicara toleransi itu ngomongin mengenai juga tidak hanya agama, tapi juga bagaimana kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat yang berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Betul. Jangan sampai agama, betul. Bukan suku. Betul. Tidak hanya itu, tapi juga terkait berbeda pendapat terkait pemilu ini, gitu, Mas. Berarti ada semacam traumatik juga ya dari masyarakat. Jangan sampai terjadi nih. 2019 yang lalu di DKI gitu ya. Karena lelah nggak sih? Iya, kita yang nonton kesel juga ya. Iya, betul. Karena kita menjadi sebuah dikotomi antara kampret dan cebong waktu itu. Gitu. Apakah ini akan terulang kembali? Nah, itu saya nggak tahu tuh. Ya, nanti tentu bagaimana. masyarakat menghendaki tidak ya. Ya, semoga tentunya masyarakat Indonesia yang cerdas tentunya demanding atau menuntut adanya tontonan-tontonan politik yang mengedukasi gitu. Karena kita tahu bahwa kita kan sekarang surplus ya demografi anak-anak muda. Yang mana 60% pemilu nanti yang mengikuti itu adalah anak-anak muda di bawah 40 tahun. Tentunya mereka butuh tontonan-tontonan ya, atau juga pendidikan-pendidikan politik yang secara tidak langsung disampaikan oleh para tokoh-tokoh politik di sana, di Senayan, dan juga para baca pres ya. Nanti itu suatu tontonan yang mengedukasi, tontonan yang memang untuk kemaslahatan bersama, gemah ripah lo jinawi kan gitu, intinya gitu. Jadi tadi balik lagi terkait karya dan rasa itu nanti akan mengikuti gitu. Karena kita cenderung sebagai masyarakat yang muda dengan latar belakang pendidikan, kemudian juga teknologi yang sudah ada di sekitar kita, tentu membantu kita untuk mengklasifikasi gitu loh. Mana sih jejak rekam yang baik, mana sih cara-cara komunikasi yang baik, mana sih pesan-pesan politik yang baik, mana sih visi dan misi yang menguntungkan bagi kita dan lain sebagainya, begitu Mas. Dan itu kan menjadi contoh bagi anak muda sekarang betul. Untuk pendidikan politik juga. Betul Mas. Bagaimana menarik perhatian anak muda untuk menjadi pemilih atau bahkan terjun ke dunia politik. Betul Mas. Dengan tentu di pusat sana harus memperhatikan itu semua. Betul. Karena kalau kita bicara mengenai bagaimana cara kita memilih, tentu kita kan nggak pernah tahu asli orang tersebut ya, kita hanya melihatnya dari media massa kecuali kalau kita berinteraksi. Namun kita tentunya ketika melihat satu konsentrasi politik ya, dan kemudian di sana ada baca pres lebih dari 2 atau bahkan 3 atau bahkan 4, kita tentunya akan mempertimbangkan mana kiranya di antara calon-calon tersebut yang memiliki efek negatif yang paling sedikit, dan mana di antara 2 atau 3 calon tersebut yang mendatangkan keuntungan atau benefit kepada masyarakat. Kalau dalam istilah hukum itu disebut minus malum dan maksimum bonum, Mas. Apa meneh? Nah, jadi kalau jadi minus malum dan maksimum bonum itu merupakan efek negatif atau bahkan efek positif yang sekiranya akan dirasakan oleh masyarakat gitu. Pertimbangan-pertimbangan itu. Gitu dari masing-masing baca pres tadi. Ya, itu dinilai masyarakat langsung betul, gitu kan ya. Betul. Mana kira-kira program-program yang menyentuh masyarakat. Karena kan tentunya kebijakan atau bahkan program pemerintah nanti itu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai programnya awang-awang, sasarannya tidak jelas seperti itu, tidak berdasarkan kebutuhan misalkan. Jangan sampai seperti itu sih, Mas. Nah, salah satu cara mungkin yang masih efektif nggak cara tradisional kemudian ngumpulin massa, ketemu satu persatu orang, atau sekarang era digital nih ya, era dunia maya segala macam, medsos tadi itu ya, tapi hal-hal seperti itu masih tetap dibutuhkan ya? Ya, kalau saya anggap sih, karena kalau melihat konsentrasi sekarang masih tetap dilakukan. Contohnya ketika pidato pencalonan, itu merupakan sebuah pidato publik. Mereka mendatangkan masyarakat. Masyarakat secara langsung mendengar, yang mana di situ sifatnya adalah one way communication, satu arah. Tapi kita juga tidak bisa menampik adanya digital media, yang mana memungkinkan adanya two way communication gitu. Jadi para tokoh-tokoh politik, contohnya para baca pres ya, itu seringkali berkomunikasi melalui Twitter mereka, melalui Instagram mereka, dan membalas masyarakat, yang mana itu merupakan bagian daripada era modern saat ini terkait bagaimana komunikasi politik itu terjalin, seperti itu.
berarti semuanya masih bisa dipakai, Masih, gitu kan? betul. Dan kita menunggu sejauh mana nanti baca pres ini Betul, berkomunikasi dengan masyarakat, ya kan? Betul, betul. Nah ini menarik juga tentang jurusan ini ya. Jadi komunikasi politika gitu ya, kira-kira teman-teman tentang komunikasi politik baca pres, caleg gitu kan, baik kota, kabupaten, provinsi maupun pusat itu ya. Iya. Ini yang segmen terakhir Bu Anita, saya ingin tahu ini tentang jurusan Ilkom, ya kan? Mumpung ini kita ketemu, ya, ngomongin sekalian nih jurusan ilmu komunikasi ya, yang sekarang tempatnya asik banget studionya ini, ada yang sofa ya, sana ada yang ada podcast juga ya, macam-macam lah. Ini keren ini. Ini boleh cerita nih jurusan Ilkom ini dari tahun berapa? Jadi jurusan ilmu komunikasi, ya, moga-moga. Saya sambil minum dulu deh. Jadi Mas, kalau kita bicara mengenai ilmu komunikasi, Universitas Sider itu sebenarnya didirikan pada tahun 2017. 2017. Betul. Jadi terhitung ibaratnya kita masih, kalau dianggapnya kayak manusia ya, kita masih umurnya masih baru, masih balita ya. Masih di bawah 10 tahun. Yang mana kita masih banyak belajar. Namun sebenarnya nawacita kita mendirikan ilmu komunikasi Universitas Sider itu menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar Magelang, Kedu, ya, dan juga sekitarnya, yang mana kita itu Magelang itu menjadi sebuah kota connected city, hub, gitu, karena menghubungkan antara tidak hanya di Karisidenan dan Kedu, tapi juga menghubungkan antara Semarang dengan Yogyakarta. Kita menjadi hub di sini. Kemudian kita ada salah satu tinggalan bersejarah, ya, yang besar, yaitu Candi Borobudur, yang mana visi kita memang sebenarnya untuk memiliki mahasiswa yang nanti ya lulusan kita yang berbasis riset dan juga kewirausahaan, sehingga jargon kita adalah Communipreneur for Brighter Future. Communipreneur for Brighter Future gitu. Jadi kita menggabungkan unsur keilmuan ya dari ilmu komunikasi, tapi juga kita disisipi dengan kearifan lokal, kemudian juga ada ilmu praktikal tadi terkait kewirausahaan yang mana bisa digunakan untuk digunakan oleh mahasiswa nanti ke depannya. Oke, ini kan salah satu jurusannya Ilkom ya. Betul. Kemudian ini kan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Betul. Oke, ada Ilkom. Kemudian ada apa lagi jurusannya? Ada Administrasi Negara. Administrasi Negara. Kemudian ada Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Kemudian ada nanti ke depan yaitu Hubungan Internasional. HI ya. Betul, Hubungan Internasional. Oke. Nah untuk Ilkom ini sekarang udah ada berapa mahasiswa? Kami in total itu lebih dari 700 mahasiswa, Mas. Oke. Dari 2017 dari 2017 itu ya sampai sekarang ya. Itu sampai sekarang, betul. Dan ini siap membuka lagi kan ya? Iya, proses betul. itu kan? Betul, proses pembukaan mahasiswa baru nanti ke depan. Ya semoga ini menjadi pilihan alternatif, tapi alternatifnya ya jangan terakhir gitu ya. Bukan alternatif ya, berarti ya pilihan pertama. Pilihan pertama ya, khususnya ya kepada anak-anak ya atau remaja SMA nanti yang sudah lulus untuk maju ke pendidikan tinggi yang berminat dalam program studi ilmu komunikasi. Nah di kita itu ada peminatan. Ada peminatan. Iya betul. Peminatan yang pertama adalah terkait media. Ya, broadcasting, di sana kita nanti ada juga produksi berita TV, radio dan lain sebagainya. Jadi jurnalis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi strategis. Di sana ada public relation, hubungan masyarakat dan segala macamnya begitu, Mas. Ada dua itu ya. Betul. Ada dua peminatan. Kalau di fasilitasnya apa aja nih? Kami fasilitas kami tentu yang standar ya, ada ruang kelas tentunya. Karena nggak mungkin kita melakukan kegiatan perkuliahan tanpa ruang kelas. Meskipun dulu ada COVID-19 ya. Ada Zoom ya. Betul, pakai Zoom, tapi sekarang kita menggabungkan aktivitas luring maupun daring. Kita juga ada laboratorium audiovisual yang dimana kita saat ini berada untuk podcast hari ini. Kemudian kita juga ada laboratorium editing. Ada editing juga. Ada editing, kemudian juga ada TV Untidar. Kita juga ada TV Untidar. Nyanyi kita enggak ini? Kita juga ada TV Untidar yang mana itu juga bisa menjadi salah satu channel ya mahasiswa komunikasi untuk bereksperimen gitu dan juga praktek gitu ke depannya. Kalau dosennya sendiri ada berapa?
Kalau di kami ada yang aktif itu ada 10 sekarang, yang 3 lagi kuliah melanjutkan studi doktoral di Universitas Pajajaran dan satunya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian kita ada bersepuluh. Ada saya, kemudian ada Bu Meta ya sebagai ketua jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tidar yang tadi sudah ketemu tentunya. Suruh gabung ke sini. Sudah gabung ke sini malah ini kabur. Malah kabur gitu. Ibu kajur ini ya. Anak-anak muda semua ya. Anak-anak muda semua. Muda Jadi ya, gitu. kami itu usia paling senior ya. Paling senior itu ya 37 kayaknya. Oh iya? Betul, yang paling tua, yang paling muda kita ada usia 29 tahun sudah menjadi dosen ilmu komunikasi Untidar. Jadi jarak antara mahasiswa dengan dosen itu tidak terlampau jauh. Betul. Sehingga bagaimana kita berkomunikasi, pekewo gitu ya. Betul. Itu sepertinya agak sedikit berkurang ya, karena ada jarak tadi yang tidak terlampau jauh, kemudian generasinya juga tidak terlampau jauh, kemudian etika berkomunikasi yang sangat mungkin kita masih bisa memaklumi gitu ya, karena kita masih pernah muda ya, dan sampai sekarang masih muda juga. Gitu, tahu Mas. banget lah bahasa anak muda sekarang. Betul. Ya kan? Kalau ke prospeknya nih seperti apa nih kira-kira ke depan? Prospek apa nih Mas? Setelah ngambil komunikasi itu jangka panjangnya seperti apa? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai prospek lulusan kami itu sebenarnya sangat luas ya Mas ya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa nggak ada area yang tidak membutuhkan komunikasi. Everyday kita komunikasi. Kalau nggak komunikasi, bahkan gesture saja itu sudah berkomunikasi. Tanda saja berkomunikasi, simbol saja sudah berkomunikasi. Jadi tentu kita menyasar nanti lulusan-lulusan kita bisa di multimedia atau media massa, kemudian juga nanti di TV ya salah satunya, kemudian juga menjadi jurnalis. Nah, namun dengan nawacita kita menjadi communipreneur ya, communication and entrepreneur. Nah, jadi mendukung mahasiswa itu bisa menjadi entrepreneur dalam bidang komunikasi. Jadi sosiopreneur begitu. Jadi mereka nanti bisa membuat media, menginisiasi media sendiri, misalkan sesuai dengan kesukaan mereka. Ada yang suka bola, mereka akan bikin bola. Suka misalkan jadi film, mereka juga mungkin akan menciptakan media-media film. Tapi juga selain itu tadi sesuai dengan peminatan Mas Asef, yaitu terkait komunikasi strategis. Bagaimana kita juga bisa mengisi hubungan masyarakat ya, bagian-bagian itu, atau bahkan public relation, tidak hanya di dunia industri swasta ya, tapi juga di pemerintahan begitu. Nah itu teman-teman di Medan ini banyak lulusan komunikasi ini. Ayo silakan bergabung dengan saya, bertemu. Boleh ya, untuk bisa gabung ke sini. Dan sekarang masih proses SBT apa? Atau sudah selesai ya? Apanya, penerimaan mahasiswa? Penerimaan mahasiswa baru sepertinya sudah selesai, sudah, Mas. Ya? Iya. Oke, tinggal menunggu berikutnya ya. Betul. Masih ada seleksi mandiri, ya kan? Betul. Oke, ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendaftar di sini bisa ya. Kuotanya berapa nih, Bu Anita, tahun ini? Kalau saya tidak punya wewenang untuk bicara kuota, Mas. Harusnya Mbak Meta. Harusnya ketua jurusan ya, yang berbicara mengenai teknis hal seperti itu. Kalau saya sih hanya bisa menginformasikan mungkin kami bisa lebih dari 150 mahasiswa tiap semester, nanti kita akan bisa menampung itu gitu, daya tampung kita seperti itu, antara 150 sampai 200 mahasiswa gitu. Siap. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Mas Asef. Teman-teman selamat bergabung di Untidar ya, di Ilkom Untidar. Nanti kita bisa berjumpa lagi nggak ya? Betul. Di momentum yang lain. Betul sekali. Karena banyak sekali itu tadi ya kan. Tidak hanya komunikasi politik ya. Betul. Termasuk mungkin juga bisnis kan. Betul. Yang komunikasi strategis tadi. Betul. Oke, terima kasih Bu Anita atas waktunya. Luar biasa ini perbincangan kita di program kita kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Boleh di-share ya. Oh ya, satu lagi teman, ada ini nggak yang bisa dihubungi gitu? Barangkali dari Ilkom punya alamat
medsos atau Oh apa gitu. gitu. Kalian wahai anak-anak remaja, wahai anak-anak Anak remaja, muda dan remaja. hai anak-anak muda ya di Karisi dan Kedu dan juga sekitarnya atau bahkan seluruh Indonesia. Kalau misalnya kalian ingin kepo, kepoin kita ya di program studi ilmu komunikasi Universitas Tidar, kalian bisa melihat Instagram kita ya di @prodiilmukomunikasi_untidar ya. Dan nanti silakan di-follow, nanti di sana ada program-program kita, ada kegiatan-kegiatan mahasiswa dan segala macamnya. See you this year and also next year. Oke, terima kasih Bu Anita, terima kasih Sama-sama. teman-teman semuanya. Sama-sama. Tunggu program kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.